Mas Iwan handle. Yang pertama kali Mas Iwan sampai akhirnya Mas Iwan ngerasa anjir gue bisa nih akhirnya ternyata nih. Event apa terus yang meyakinkan itu ada satu waktu itu, tapi sebenarnya ada yang lebih lucu. Waktu itu baru beberapa bulan gue berjalan, Setelah diajak UI. Enggak, masih diajak. Jadi waktu itu ada satu band konser di Taman Ria. main apa tuh? Boleh sebut? Boleh. Itu konsernya Dewa. Oke. Waktu itu masih ada Taman Ria, yang panggungnya masih floating stage. Jadi, Wan, ikut yuk. Apa? Ada konsernya Dewa. Oke. Cobain. Nah, lo udah tahu kan? Ini yang namanya key light, ini yang namanya backlight. Backlightnya ada hijau, ada mauve, ada biru, ada merah. Lo bisa main flash, lo bisa main fader, gini-gini. Satu ya saat itu ya? Coba. Lo bisa juga pencet. Nah, kalau pencet lo bisa gini. Atau lo mau main chase, lo tinggal jalanin dulu aja. Jangan lihat dulu bikinnya gimana katanya. Coba. Bisa? Oke, gue pulang ya, lo pegang. Keringet gue, segede-gede jagung. Tang! Itu beneran Mas Boy pulang gitu? Ditinggal seadanya, gemeter, pegang par. Anjing. Ya udah, pokoknya ini key light nggak usah lu turun-turunin lagi katanya. Udah segini aja karena ada kamera katanya. Oke, lu mainin warnanya aja. Lu ikutin beatnya ya. Nah, contohnya kayak gini. Terus ada ACL. Ceng, kalau gua ceng. Dah, bisa. Udah. Lu pegang deh. Gua pulang. Jadi Mas Uwi itu gue orang dulu banget ya emang. Jadi emang gue cemplungin, gue tinggalin jadi. Gitu. Mentor apa ya? Dan tapi emang kalau orang dulu kayak gitu, gak banyak yang kayak gitu. Emang kalau mau jadi akhirnya udah sekali dua kali. Ya. Wah ini harus gitu. Gue kerjain istilahnya, tanda kutip udah gue tinggalin. Tapi dari situ justru makin ya banyak yang dirasain akhirnya kan, oh iya maunya mentor gue tuh biar gue bisa. Mungkin kalau nggak dilepas saat itu, Jadi lama. Jadi prosesnya. lama. Apalagi secara mental ya Mas. Jadi itu benar-benar tes mental gitu. Begitu besokannya, beberapa hari kemudian gitu, ketemu diajak panggung lagi. Oh udah kayak kemarin. Sini gue yang pegang. Dewa tuh ya pertama tuh, stage Dewa ya. Iya. Biasa. Akhirnya dapat ya pengakuan itu tuh pas Dewa itu. Enggak, itu pertama kali megang dan gemeter itu. Nah, tapi terus dari situ lebih banyak kan dulu ke corporate. Iya. Ke corporate. Akhirnya satu waktu, di tahun 2002, gue minta izin sama kantor. Gue bilang, gue ditawarin sama Wi untuk pegang turnya Padi. Sekalian belajar mixer baru gitu. Oh ya oke, dari kantor dikasih. Ya udah, gue ikut tur. Turnya benar-benar yang tur nggak pulang. Padi baru-baru. Padi tahun 2002. Iya. Baru-baru tuh ya. Itu berangkat dari Jakarta April, pulangnya Oktober. Oh iya. Nggak inget, pernah cerita ini di taksi deh kayaknya. Kita dari hotel ke bandara, kalau nggak salah ini deh, yang saya nanya, Om berapa bulan tur paling lama? 7 bulan kayaknya gue. Ini berarti ya? Iya. Yang ujung Sulawesi sampai bawah Sulawesi. Jadi waktu itu jalannya semua kabupaten di Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nggak semua, pengennya kelas kabupaten, habis itu lari Denpasar ke Kalimantan, beberapa Kalimantan, kecuali Pontianak ya. Balikpapan, Samarinda, main di Tanjung, pokoknya kota di pedalaman juga gitu. Dari situ, ini begitu di Kalimantan udah naik bus terus tuh. Rombongan berapa? 8 kendaraan, jadi ada satu bus untuk kru, 2 kijang, sisanya truk. Panggung, barikade, lighting, sound. Rombongan tuh. Pokoknya semuanya. Jalan, ujung Kalimantan tuh di Balikpapan. Dari Balikpapan nyebrang laut.
ke Palu. Iya. Nah dari Palu, gue lupa dia begitu mendarat itu konser di Palu dulu. Iya, langsung konser di Palu. Habis itu kita jalan ke Manado, nonstop. 3 hari 3 malam naik bus. Makannya ikan terus sepanjangnya. Ada lagi, Pak. Setiap datengin tempat makan, masak nasi dulu. Nah, akhirnya dari Manado baru turun Gorontalo konser. Terus di mana di tengah-tengah ada di Luwuk konser juga. Terus ke Pinrang, terus di Sulawesi Selatan tuh ada kemana-kemana, terus ke Sulawesi Tenggara, baru Makassar terakhir. Nah Makassar pulang. Nah itu Makassar terakhir itu yaitu sekitar bulan Oktober. April. Mas, melenceng dikit deh Mas, mau nanya. Kan kalau banyak katanya, kalau anak-anak sekarang nih, anak milenial, bagian anak event tuh, mungkin karena tadi ya, rasa memilikinya, dedikasinya agak kurang. Katanya ya gitu. Tapi kan, apa karena, kalau dulu kan orang event, orang produksi zaman dulu kan ke tanda kutip kalau yang gue lihat kegembleng sama yang kayak gitu roadshow panjang yang karena zaman dulu kan pesawat mahal dan transportasi nggak kayak sekarang gitu. Itu emang menurut Mas Iwan emang salah satunya juga yang ngegembleng mental bahwa emang gue hidup di sini dan gue mesti all out juga, atau emang cuma masalah beda zaman, beda. Kalau gue ngelihatnya kalau yang bukan masalah di tour atau nggak turnya ya. Di tour gue cuman ambil kesempatan bahwa di situ gue punya sarana pendidikan yang nonstop. Bahwa di situ gue anggap aja kuliah. Satu semester. Tiap hari ketemunya lighting. Dengan hal yang sama diulang sampai akhirnya ngelotok. Gitu. Nah, kalau suruh belajar sendiri tanpa ada tanggung jawab, Beda. pasti Hasilnya. ini kalau lighting nggak beres, penonton ngamuk nih, bisa ditimpukin batu nih di FOH gitu kan. Nah jadinya kita selalu harus perform. Seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu terus harus perform. Begitu istirahatnya di jalan gitu kan. Nah jadi di situ gua anggap sebagai untuk memperlancar aja, memperdalam di lighting lagi apa segala macam. Tapi kalau untuk supaya bisa ininya sih bukan di situ ya kalau gua ngelihat. Lebih ngelihat ke konsistensi. Bahwa pekerjaan itu tidak selalu enak. Malah kalau bisa dibilang pekerjaan itu tidak enak. Nggak enak. Nah, tinggal gimana sih lu ngadepin boringnya, ngadepin capeknya, ngadepin ininya, supaya lu tetap bisa konsisten. Karena ya kalau buat gue karir nggak kebangun dalam 1 malam ya. Itu. Jadi dan ketemu hal sulit ya emang harus dihadepin gitu. Jadi hari ini eventnya sukses, kita diselamatin sama orang, besok eventnya nggak berhasil, dimaki-maki orang, ya jalanin gitu. Jangan kepentok terus cari yang lain langsung gitu. Nah itu ya kayak kita nanam pohon aja. Kalau kita siram terus lama-lama pohonnya gede, tapi kalau baru setengah ini kita matiin, tanam baru lagi ya dari nol lagi gitu kan. Nah sebenarnya tinggal masalah konsistensi gitu. Dan gue juga mau cerita dikit nih. Dulu gue kan sempat alhamdulillah berkesempatan kerja sama Mas Iwan gitu. Nah, pertama kali tuh kapan? Jadi gue kenal nama Mas Iwan tuh dulu justru ketika gue mau pamit. Jadi gue bilang sama bos gue mau cabut kayak ini. Gue tawarin kerja di rental lighting. Oke. Tapi gue diomelin awalnya. Ngapain lu? Gitu kan, enggak.
ya dulu kan orang nggak vendor gitu Mas ya. Apain lo kerja ini lighting kayak gini. Terus bos gue nanya, lightingnya siapa? Bosnya siapa? Gue bilang, Setra. Ininya sama Iwan Utapea, gue bilang. Langsung berubah, ambil. Oke. Gitu. Tapi itu yang gue lihat, maksudnya nge-recap cerita Mas Iwan tadi kan, dari state manajemen, dari produksi gitu kan. Dan itu yang gue jadi ingat itu tuh omongannya gitu. Sama Mas Iwan, lo bisa belajar. Karena dia bukan kayak orang lighting lainnya. Saat itu ya. Saat itu. Gue dibilang kayak gitu. Kenapa gue bilang? Iya, dia itu kabel dipertimbangkan, listrik ini. Jadi lo bisa bukan cuma ngomongin lighting. Maksud gue, ya mohon maaf, kadang gue ketemu sama lighting designer yang lain tuh, ya Cuman itu aja. sebenarnya kadang-kadang kalau gue ngeliat ini mah bukan lighting designer, lighting engineer gitu maksudnya. Karena kalau lighting designer kan ya itu ya yang akhirnya ketika gue ketemu Mas Iwan, oh iya, dan gue tahu kenapa gitu sekarang kan. Jadi tadi sama Pak Haji Falda, sama Mas Toto gitu kan, maksudnya ya jadinya lu punya one package gitu kan. Mas Iwan punya ya tahu produksi secara utuh gitu kan, pernah di situ gitu. Nah itu yang gue ingat Mas, ya ambil gitu. Karena lu bisa bukan cuma belajar lighting gitu. Lo tahu naruh dimmer di mana, jaraknya mesti berapa gitu. Dan alhamdulillah kan nggak berapa lama gue gabung, kecemplungnya langsung Arya gitu kan, bang gitu. Jadi yang meeting produksi yang benar-benar dimmernya begini, di split begini, jalurnya gini gitu kan. Ya gue cuma bagian ngedengerin sih emang, karena waktu itu cuma asisten catat-catatnya Mas Iwan. Cuma itu jadi, ya kayak Mas Iwan tadi kan ngeliatin Alvin gitu kan, ngeliatin itu jadi, ya kalau misalnya kalau mau belajar sebenarnya kan itu bisa lo ambil, dan ya itu yang gue lihat sih. Ya. Berarti semuanya emang siapapun bisa ya Om ya? Semuanya bisa. Kalau orang gini, awam nih ya, saya orang awam nanya, lighting design itu batasannya tuh seapa? Tadi dengar lighting, ada lighting engineering juga nih gitu. Batasan lighting designer sendiri tuh di mana sih Om? Nah, mungkin juga bisa diceritain Mas, misalnya banyak yang nggak tahu mungkin kan bedanya tuh lighting designer tuh scope-nya apa, lighting engineer, operator on board. Dan gua terutama tahu itu ketika Arya gitu Mas. Bahwa siapa dulu bos kita kan ada itu Axel. Excel gitu kan. Ini orang karena buat gue lighting designer saya tuh Mas Iwan. Oke. Tapi Mas Iwan kan ya ngedesain gitu kan. Emang dulu gambarnya gue pegang gitu kan. Terus apa namanya juga ngoperate gitu kan. Tapi waktu kita itu kan beda. Ada orang lain. Nah, maksud gue sebenarnya itu secara umumnya atau secara manual book di pertunjukan tuh lighting designer, engineer. Tahapannya tuh apa gitu? Apakah setiap lighting designer juga harus operate kayak Om Iwan atau misalkan lighting engineering ya tugasnya di perannya nih sebelum event, terus lepas hari hanya lighting designer yang kerja atau sebaliknya gitu. Atau memang Atau mungkin operator. nanti Mas Iwan bisa curhat emang industri kita yang kayak begitu. Gitu. Atau emang Indonesia begini sih. Enggak sih. Jadi sebenarnya yang dilakuin di sini juga udah mulai udah standar yang sebenarnya gitu, bahwa fungsi seorang lighting designer itu menerjemahkan semua keinginan dari si sutradara atau creative director atau artistic director, bahwa di tiap adegan dari satu pertunjukan panggungnya dilukis seperti ini gitu. Ditampilkannya bagaimana gitu. Jadi ya kalau fungsinya lighting kan sebenarnya untuk menghidupkan si suasana dengan yang utamanya adalah menampilkan si artisnya. Menampilkan penampilnya, lighting itu membantu. Jadi kayak bajunya lah gitu. Misalnya artisnya kecil dengan lampu yang bagus dia jadi megah, jadi wah gitu. Nah, jadi pekerjaannya itu mulai dari diskusi dengan si sutradara, menerima semua keinginannya sutradara, dan kita menerjemahkannya itu menjadi satu visualisasi di panggung dengan lighting. Bahwa si artisnya di mana, diteranginnya gimana, suasananya gimana, dan lain-lain. Nah, itu semua bukan satu pekerjaan yang kecil. Dia harus
memikirkan pakai lampu apa, warna apa, ngarahnya kemana, focusingnya kemana, nyalanya berapa Jarak persen, juga. apa segala macam, dan dikeluarinnya kapan. Oke. Nah, itu semua adalah pekerjaan seorang lighting designer. Menerjemahkan dari, karena sutradara biasanya, saya mau suasananya sore, saya mau suasananya marah, saya mau suasananya sedih. Jarang sutradara bilang saya mau warna biru. Nah, jarang tuh. Kalau dulu gini ya. Nah, jadi, si lighting designer lah yang menerjemahkan setelah dia pelajarin si sutradara, kemauan karakternya dia kayak apa, terus karakter pemainnya, karakter acaranya, dan lain-lain. Mood yang mau dibangun gitu ya. Oh, si sutradara ini biasanya nih kalau dibilang sedih, dia senengnya warna merah. Oke. Jadi kita bikinin lah satu tampilan warna merah. Wah, lu gila lu, orang sedih dikasih merah. Oke bos, ganti ya. Gitu. Kita masih siap dengan alternatif. Nah, setelah disetujuin, jadi satu scene itu harus selalu disetujuin oleh si sutradara. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, gue suka. Oke, kita jalan. Rehearsal, acara, programming ya, terus rehearsal, terus acara, operate lampu, sampai selesai. Nah, itu adalah pekerjaan seorang lighting designer. Seluruhnya. Tinggal di situ ada subfungsinya gitu, bahwa pada saat dia mendesain itu lebih ke artnya, Taste-nya ya. taste dan segala macam, bahwa oke, dia mau ini, gua kasih ini, dia mau ini, gua kasihnya ini. Nah, itu adalah pekerjaan desain. Nah, dari semua lampu ini segala macam itu harus diprogram kan? Betul. Nah, programming pakai mixer. Nah, kita yang program. Scene by scene, lagu demi lagu, satu lagu sekian program, misalnya pada saat, misalnya kalau musik, pada saat ada drumnya, mesti kasih strobo atau apa yang gitu-gitu. Nah, setelah ini programming selesai, programming ditawarkan ke si sutradara, oke, gue suka, atau oke, gue nggak suka, revisi, robah lagi. Kalau udah suka, oke, kita show atau kita GR. Nanti baru setelah saya GR, beres semua, atau ada revisi lagi, baru kita show. Nah, show-nya pun nunggu kode dari dia. Oke, kita mulai, ini harus segala macam gitu kan. Nah, tinggal kita melihat, jadi ada fungsi desain, ada fungsi programming, ada fungsi operating pada saat show. Nah, tinggal kita lihat besarnya si acara. Gitu. Seberapa besar ini acara? Kalau lampunya cuma 8 biji atau 10 biji, atau budgetnya kecil, atau acaranya cuma sekali, fungsi ini dipegang oleh satu orang. Dia yang mendesain, dia mikirin kreatifnya, dia yang programming, dia yang operate. Tapi kalau acaranya berulang-ulang, misalnya kayak musikal, atau operate, atau family show, kalau tiap hari dia, si lighting designer harus di situ, promotornya yang bangkrut. Iya. Ya kan? Kalau di lighting designer Mas Iwan. Iya. Harus sewaktu-waktu. Nah, jadi fungsinya mungkin pada saat desain dan programming itu masih di satu orang. Tapi begitu show, yang pegang sudah si operator. Operatornya. Si operator udah tinggal, dia tinggal nunggu dipanggil. Oke, ini. Q1, Q2, Q3. Atau kalau di musik udah, oke, pokoknya lagunya 1 sampai 30. Ini lagu 1, lagu 2, lagu 3. Silahkan jalan. Udah set up tuh. Nah, udah set up. Nah, show hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai selesai.